Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas ganjil jurusan Ilmu Gizi Universitas Diponegoro akan menjelaskan mengenai pemanggangan pizza dengan anggota kelompok 7 yaitu Olivia Ikhlas Prasasti, Feni Riwanti, Uliko Wening Asturias, dan Dewi Salamah. Pada penjelasan tentang pemanggangan pizza, kami akan membahas tentang beberapa poin. Yang pertama, pizza. 2. Metode pemanggangan pizza. 3. Proses pembuatan pizza. 4. Faktor yang mempengaruhi pembuatan pizza. 5. Perubahan sifat organoleptik. Dan yang terakhir, perubahan kandungan gizi akibat pemanggangan. Produk pizza. Pizza merupakan makanan yang berasal dari Italia, Eropa. Jumlah konsumsi pizza meningkat di dunia. Bahkan di Amerika Utara, pizza menjadi makanan terfavorit setelah hamburger. Pizza ini diolah dengan menggunakan metode pemanggangan. Metode pemanggangan pizza. Biasanya, pemanggangan pizza dilakukan dengan menggunakan oven. Pemanggangan pizza ini dapat dilakukan pada suhu dan waktu yang berbeda-beda. Biasanya dilakukan pada rentang suhu 200 hingga 300 derajat Celcius. Dan lebih optimal atau lebih baik dilakukan pada suhu 218 derajat Celcius. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan pizza. Proses pembuatan pizza diawali dengan pembuatan adonan pizza dengan komposisi adonan yaitu tepung, minyak, gula, garam, serta ragi roti, dan air. Pertama-tama, dalam pembuatan adonan pizza dilakukan penimbangan bahan-bahan yang akan digunakan, kemudian menyiapkan mesin pengaduk adonan pizza. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan bahan-bahan kering terlebih dahulu ke dalam mesin pengaduk dan diaduk hingga kecepatan rendah selama kurang lebih 1 menit. Setelah itu, tambahkan air sedikit demi sedikit dan tingkatkan kecepatan pengadukan selama kurang lebih 6 hingga 7 menit hingga adonan menjadi homogen. Setelah adonan menjadi homogen, dilakukan proses fermentasi adonan, yaitu adonan didiamkan selama beberapa menit hingga mengembang karena terjadi proses fermentasi oleh ragi yang telah ditambahkan pada adonan. Setelah proses fermentasi selesai, dilakukan pembentukan adonan. Adonan digulung menjadi piringan setebal 0,5 cm dan ditekan hingga mencapai diameter 25 cm. Setelah itu, 50 gram saus tomat dioleskan di atas permukaan adonan. Ada penambahan topping sesuai selera. Topping biasa digunakan dalam pizza yaitu jamur, daging ayam, daging sapi, dan lain-lain. Kemudian, ada penambahan keju. Keju yang biasa digunakan dalam pizza yaitu adalah keju mozzarella. Setelah itu, dilakukan proses baking atau pemanggangan pada alat pemanggang atau oven dengan temperatur 200 hingga 300 derajat Celcius selama kurang lebih 40 menit. Setelah proses baking selesai, pizza dikeluarkan dari mesin pemanggang dan didinginkan. Lalu, setelah itu pizza siap untuk dikonsumsi. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produk selama proses pemanggangan. Yang pertama ada adonan roti pizza. Kualitas pizza secara keseluruhan bergantung pada adonannya, sifatnya dipengaruhi oleh proses fermentasi ragi, jenis tepung, serta proses persiapannya. Untuk pizza yang berkualitas baik, haruslah seatable serta mampu menahan gas yang dihasilkan oleh ragi, serta memiliki karakteristik tekstur dan sensorik yang baik. Sedangkan untuk penggunaan tepung terigu dengan protein tinggi, maka akan menghasilkan kerak pizza. Selanjutnya ada pH adonan. pH adonan pizza bersifat asam
karena adanya proses fermentasi dan menghasilkan bakteri asam laktat serta asam aksetat yang akan berpengaruh terhadap kualitas roti pizza. Semakin tinggi persentase asam asetat, maka semakin asam roti pizza. Nilai pH roti pizza biasanya turun menjadi 4 hingga 4,3. Dalam kondisi seperti itu, proses enzim menjadi aktif sehingga mempengaruhi rasa dan aroma roti. Sedangkan pada saat yang sama, terjadi reaksi Maillard yang menghasilkan rasa dan aroma yang lebih sensitif. Selain itu, apabila pH adonan semakin asam, maka waktu yang dibutuhkan untuk fermentasi adonan semakin sedikit. Selanjutnya ada lama waktu dan suhu fermentasi adonan. Adonan biasanya dibuat dengan proses langsung menggunakan ragi roti untuk difermentasi pada suhu 23 dan 26 derajat Celcius. Menurut pendapat beberapa ahli dan hasil penelitian sebelumnya, dikatakan bahwa semakin rendah suhu, maka proses fermentasi yang dibutuhkan akan semakin lama. Selain itu, lama waktu dan suhu fermentasi adonan akan mempengaruhi kualitas roti pizza yang dihasilkan. pH adonan juga dapat berpengaruhi lama waktu fermentasi, di mana semakin asam pH, maka semakin cepat waktu fermentasi. Selanjutnya ada metode pemanggangan. Metode pengovenan atau pemanggangan akan membuat pizza lebih mengembang dan aktivasi ragi akan berhenti ketika mencapai suhu sekitar 60 derajat Celcius. Selama proses pemanggangan juga terjadi perubahan warna menjadi coklat pada pizza yang disebabkan karena reaksi Maillard dan karamelisasi. Selanjutnya ada suhu dan lama waktu pengovenan. Suhu memanggang yang terlalu tinggi dan waktu memanggang yang terlalu lama akan menyebabkan warna kerak yang tinggi, kekurangan volume, dengan atasan memuncak atau remah tidak teratur, dan memungkinkan semua kesalahan karena kurang memanggang. Namun, apabila suhu pemanggangan yang terlalu rendah, maka akan menyebabkan warna kerak pucat, volume besar, dan tekstur remah yang buruk. Proses pemanggangan atau baking pada alat pemanggang atau oven dilakukan pada temperatur 200-300 derajat Celcius selama kurang lebih dari 40. Di sini akan dijelaskan tentang perubahan organoleptik dari pizza yang meliputi warna, rasa, aroma, dan tekstur yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Karakteristik warna dari pizza itu dapat dipengaruhi oleh metode pemanggangan pizza yang dilakukan. Seperti yang ditunjukkan oleh salah satu penelitian yang meneliti tentang perbedaan warna pizza yang dihasilkan dengan dua metode pemanggangan, yaitu pemanggangan hot air oven yang disingkat dengan HA dan superheat steam oven atau yang disingkat dengan SHS. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pizza yang diolah melalui pemanggangan superheat steam oven itu dapat menghasilkan distribusi warna yang lebih luas dibandingkan dengan metode hot air. Serta perubahan warna totalnya itu lebih besar dan lebih gelap. Selanjutnya warnanya tuh lebih kuning dan lebih merah. Bahkan perubahan warnanya ini terjadi dalam kurun waktu yang singkat, yaitu hanya 10,7 menit. Dibandingkan dengan metode satunya yaitu hot air oven, dengan waktu 13 menit itu hanya menghasilkan warna yang terlihat pada gambar. Perubahan warna yang terjadi pada pizza yang dilakukan dengan metode pemanggangan ini merupakan gabungan dari dua efek, yaitu reaksi Maillard dan karamelisasi. Namun, reaksi Maillard ini lebih memiliki peran yang lebih besar dibandingkan karamelisasi dalam perubahan warna pada pizza.
Faktor lain yang dapat mempengaruhi karakteristik warna dari pizza yaitu bahan yang digunakan pada saat pembuatan pizza atau bahan tambahan yang digunakan. Seperti penambahan keju. Di sini jenis keju dapat mempengaruhi karakteristik warna dari pizza yang dihasilkan. Di sebuah penelitian menyebutkan bahwa keju mozzarella itu yang ditambahkan pada pembuatan pizza akan menghasilkan penyebaran bintik-bintik coklat yang lebih merata serta tingkat kecoklatan yang sangat tinggi dibandingkan keju jenis lain. Selanjutnya bahan tambahan lain yaitu penambahan kedelai. Kami menemukan salah satu penelitian yang menyebutkan bahwa pizza yang ditambahkan atau difortifikasi dengan kedelai dapat menghasilkan warna adonan yang lebih gelap daripada adonan pizza yang diformulasi secara tradisional. Selanjutnya, pada pembuatan pizza harus dengan metode pemanasan yang tepat agar memberikan keseragaman warna. Selanjutnya adalah karakteristik rasa. Rasa pada pizza ini sangat tergantung pada bahan baku yang digunakan. Tentunya semakin baik mutu dari bahan baku yang digunakan akan menghasilkan rasa yang lebih baik juga dari pizza. Selanjutnya juga disebutkan untuk makanan yang dipanggang, reaksi Maillard, karamelisasi, dan oksidasi lipid juga dapat mempengaruhi rasa dari pizza. Aroma yang dihasilkan pada produk pizza itu merupakan hasil dari penguapan senyawa-senyawa yang mudah menguap akibat proses pemasakan, yaitu karena adanya panas. Aroma pizza ini juga tergantung pada bahan yang digunakan seperti adanya penambahan minyak nabati atau penambahan saus seperti saus tomat pada adonan pizza. Menurut salah satu penelitian menyatakan bahwa komposisi yang mudah menguap dari bahan campuran yang digunakan pada saat pembuatan pizza ini itu relatif rumit karena minyak zaitun ataupun saus tomat dapat berubah secara dramatis sesuai dari asal, variasi, atau praktik pemprosesan yang berbeda. Nah, komposisi yang mudah menguap dari bahan campuran yang digunakan pada saat pengolahan pizza ini dapat berubah secara dramatis, yaitu sesuai dengan asal, variasi, dan praktik pemprosesan yang berbeda. Selanjutnya adalah tekstur. Dilaporkan, tekstur pizza yang banyak disukai adalah tekstur pizza yang diolah dengan pemanggangan di perapian, karena teksturnya lebih seragam. Di sini, kelembapan juga dapat mempengaruhi tekstur. Kelembapan yang tinggi dapat mempengaruhi kerenyahan dari pizza yang dihasilkan, yaitu dapat menjadikan pizza menjadi lembek, dan pizza yang lembek ini cenderung tidak disukai oleh konsumen. Teknik pemanggangan yang dilakukan pada saat pengolahan pizza juga turut mempengaruhi karakteristik tekstur pizza yang dihasilkan. Seperti yang disebutkan bahwa pemanggangan dengan menggunakan microwave menghasilkan pizza yang kurang renyah. Untuk mengatasinya, microwave pizza yang bersentuhan dengan reseptor yang biasanya terbuat dari film PET dilaminasi dengan kertas karton. Nah, reseptor yang dilaminasi dengan kertas karton dapat menyerap energi gelombang mikro, memanas dengan cepat, dan menyebabkan pencoklatan permukaan yang bersentuhan, sehingga dapat menghasilkan produk akhir yang lebih renyah. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang perubahan kandungan gizi pada pizza. Setelah mengalami pemanggangan, adonan pizza atau bahan mentah dalam pembuatan pizza akan mengalami perubahan pada kandungan gizinya. Nah, yang pertama adalah lemak pada adonan kulit pizza. Pada proses pemanggangan yang ekstrim, asam linoleat dan kemungkinan juga asam lemak yang lain akan dikonversi menjadi hidroperoksida yang tidak stabil oleh adanya aktivitas enzim lipoksigenase. Nah, perubahan tersebut akan berpengaruh pada nilai gizinya. Lemak dan vitamin akan teroksidasi. Nah, selanjutnya, kandungan proteinnya.
Kadar protein pada pemanggangan pizza mengalami penurunan. Hal ini mengakibatkan jumlah air bebasnya hilang dan terjadilah koagulasi sehingga tekstur pizza semakin memadat. Sejalan dengan berlangsungnya pemanggangan, protein akan mengalami denaturasi sehingga membentuk struktur yang lebih sederhana. Kemudian kadar karbohidratnya. Nah, pengaruh pemanggangan terhadap karbohidrat ini umumnya terkait dengan terjadinya hidrolisis. Sebagai contoh nih, pemanggangan akan menyebabkan gelatinasasi pati yang akan meningkatkan nilai cernanya. Nah, sebaliknya, peranan karbohidrat sederhana dan kompleks dalam reaksi Maillard dapat menurunkan ketersediaan karbohidrat dalam produk hasil pemanggangan. Gitu. Jadi ada yang bagusnya dan juga ada keburukannya begitu. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, yaitu pengolahan pizza dilakukan dengan metode pemanggangan, biasanya menggunakan oven pada suhu lebih dari 200 derajat Celcius. Suhu dan waktu pemanggangan sangat berpengaruh pada pizza yang akan dihasilkan, baik dari segi organoleptik maupun kandungan gizinya. Pemanggangan akan mempengaruhi sifat organoleptik dari pizza, yaitu rasa, warna, aroma, dan tekstur. Pada kandungan gizi, pemanggangan juga berpengaruh, yaitu pada kandungan lemak, protein, dan karbohidrat. Sekian penjelasan dari kelompok 7 tentang pemanggangan pizza. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.